datang di podcast KPID Sumatera Barat. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang menarik dan tentunya relevan bagi kita semua. Yang dimana topik kita pada kali ini yaitu dampak siaran berita politik terhadap persepsi publik. Dan kali ini kita sudah bersama salah satu narasumber kita yang hebat dengan salah satu komisioner KPID Sumatera Barat, Bapak Yusrin Trinanda SIP. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Ilham. Gimana kabarnya, Pak? Kabar baik, Alhamdulillah. Ramadan ini kita sehat, baik, dan semoga kita selalu dilindungi Allah. Amin. Oke, Pak. Nah, jadi sahabat penyiaran, kali ini kita akan mengupas tuntas bagaimana berita politik di televisi dan radio, yang dimana berita politik ini bisa membentuk opini masyarakat, bahkan sampai pada tingkat mempengaruhi pilihan politik mereka. Namun Pak, sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai topik kita pada kali ini, kita akan membahas dulu bagaimana media penyiaran ini bekerja dalam membentuk persepsi publik. Bagaimana kita ketahui dalam media penyiaran itu mereka ada proses-proses yang mereka lakukan seperti seleksi berita, framing, serta bahkan agenda setting yang mereka lakukan. Dan juga berbicara tentang agenda setting, Pak, yaitu bagaimana berita politik itu mereka menyajikannya dengan sudut pandang tertentu, ya kan, Pak. Misalnya seorang kandidat itu diibaratkan sebagai seorang sosok pahlawan, ataupun sebaliknya sosok kandidat ditampilkan sebagai sosok yang kontroversial dan cenderung negatif. Nah, menurut pendapat Bapak gimana sih melihat pandangan seperti itu, Pak? Baik, Ilham, terima kasih. Selamat siang kawan-kawan atau pemirsa kabar penyiaran. Pada hari ini kita bertemu kembali di podcast KPID Sumatera Barat. Sebagaimana yang disampaikan oleh host kita tadi bahwa topik kita hari ini adalah dampak siaran berita politik terhadap persepsi publik. Tentu ini sangat berpengaruh terhadap masyarakat, cara pandang dan cara sikap dan berperilaku terhadap isu-isu politik. Kalau merupakan sebuah persepsi, ini kan sudut pandang publik terhadap berita politik. Jadi sudut pandang ini memang sangat berpengaruh terhadap pilihan, preferensi politik terhadap kontestasi yang ada di Indonesia tentunya. Menurut hemat kami sebagai komisioner penyiaran, tentu seluruh berita-berita politik ini tetap mengacu kepada Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Jadi berita itu harus jelas sumber beritanya dan disiarkan dengan topik dan sumber yang kompeten dan juga tentu jelas kembali gitu. Jadi berita politik yang disampaikan itu ditampilkan di baik itu radio, TV, itu harus menjadi rule atau suatu hal berita yang akurat, itu tidak berita yang hoax. Tapi ada suatu fenomena yang harus kita cermati dan menjadi perhatian khusus juga buat kita pada akhir-akhir ini adalah perkembangan teknologi, yakni media sosial. Ini merupakan suatu hal yang perlu juga diatur oleh negara, karena dalam Undang-Undang Penyiaran di tahun nomor 32 tahun 2002 itu belum mencakup terhadap mengatur siaran-siaran dan berita-berita yang dimunculkan dan tampilkan di media-media mainstream itu, baik itu di X, Facebook, ataupun di media-media lain itu. Ini belum diatur di Undang-Undang 32 tahun 2002. Tentu kita berharap media ini juga diatur hendaknya di undang-undang. Dan Undang-Undang 32 tahun 2002 ini memang telah menjadi program legislasi nasional, prioritas legislasi nasional di DPR RI untuk direvisi. Ini telah antri lebih kurang 5 tahun lebih di DPR RI. Dan ini buat kita sebagai pemerhati, pelaku dan lembaga penyiaran, ini kebutuhan kita bersama untuk menjadi acuan
bagi media mainstream ini di Indonesia ke depannya untuk membangun pembangunan politik, informasi politik yang berimbang dan berkualitas tentunya buat kita. Dan kita juga harus pahami juga bahwa persepsi politik ini, berita politik di publik ini juga tidak terlepas dari korporasi media yang dikuasai oleh tokoh-tokoh atau konglomerasi media di Indonesia. Kalau kita boleh katakan adalah seperti media group ini, Metro TV dan lainnya, ini dikuasai oleh tokoh politik dan ketua partai politik juga di Indonesia, termasuk MNC Group, Viva Group, Transcorp. Nah, ini kan korporasi media yang sangat besar di Indonesia, dan kapitalisasinya terhadap permodalan dan sumber daya manusianya korporasi ini sangat luar biasa. Dan ketika muncul atau periodisasi terhadap pemilu 5 tahunan, ini media ini boleh dikatakan ikut dan berperan serta terhadap penyebaran berita-berita politik di Indonesia, dan ini sangat mempengaruhi persepsi publik terhadap apa yang disampaikan oleh korporasi media besar tersebut. Jadi apa yang disampaikan oleh media ini, baik itu TV, radio di Indonesia, itu sangat mempengaruhi persepsi publik terhadap berita yang dimunculkan itu. Dan kita berharap tentunya berita yang dimunculkan itu tidak hanya sekedar mengejar popularitas dan viralitas. Jadi ketika viral, berita itu menjadi rujukan. Jadi tidak hanya sekedar viralnya itu yang menjadi rujukan, tapi adalah kebenaran informasi, kualitas informasi, dan sumber informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Dan ini adalah sebuah kebenaran hendaknya, sebuah fakta berita dan fakta kejadian yang disampaikan oleh media yang bisa kita percaya bersama. Jadi kita berharap juga seperti itu kawan-kawan media, termasuk di Sumatera Barat, berita radio, berita-berita di televisi lokal itu mempengaruhi dinamika politik lokal, dan kita juga berharap sama. Jadi beritanya itu tidak hoax dan tidak menyesatkan untuk publik. Begitu kira-kira Ilham, singkat pandangan kita terhadap berita politik menjadi sudut pandang publik terhadap preferensi politik. Jadi kan berita publik ini berpengaruh juga terhadap pilihan politik masyarakat. Nah, jadi berita ini berpengaruh terhadap politik masyarakat dan juga terhadap partisipasi politik di pemilu-pemilu di Indonesia secara periodik 5 tahunan. Begitu kira-kira ya. Oke Pak, berarti memang berpengaruh ya Pak bagaimana media-media ini dalam menentukan atau sebagai preferensi masyarakat dalam menentukan pilihan gitu ya Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak, apakah media ini selalu netral Pak? Nah, ini pertanyaannya menarik nih. Jadi buat kita itu tadi secara penyiaran ini tentu kita berharap netral. Ya. Nah, kita berkeyakinan pasti media-media lokal, nasional itu pasti netral. Tetapi tidak dapat juga kita pungkiri bahwa sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi adalah media-media besar kita ini, korporasi media besar ini dikuasai oleh tokoh-tokoh politik. Tokoh-tokoh politik. Kalau kita boleh sampaikan adalah media group itu dikuasai oleh Pak Surya Paloh. Notabene ya, beliau adalah Ketua Umum Partai Nasional Demokrat. Ya. Nah, ini tentu menjadi sebuah hal yang kontradiktif terhadap apa yang menjadi isu-isu politik dan kepentingan politik partai politik yang beliau pimpin di media yang beliau kuasai. Termasuk juga MNC Group
itu kan dikuasai oleh Bapak Haritanu Sudibyo, dan tentu juga kanal berita yang dia kuasai itu juga nanti berpengaruh terhadap kebijakan politik dan apa yang beliau framing terhadap berita yang disampaikan, termasuk juga yang lain lah. FIFA Group dikuasai oleh Bapak Abu Rizal Bakri, Transcorp dikuasai oleh Bapak Khairul Tanjung. Jadi kalau netralitas kita pikir kita masih percaya netral, tapi yang menilai tentu masyarakat. Kalau saya secara pribadi masih berharap dan masih berpandangan ini sebuah hal yang perlu menjadi perhatian dan menjadi konsen kita bersama bagi aktivis politik, pemerhati politik dan pegiat pemilu, bagaimana media-media besar ini berperilaku adil, seimbang dan berimbang terhadap pemberitaan tanpa terpengaruh oleh siapa di balik layar terhadap korporasi media ini. Mungkin begitu kira-kira, Ihran. Oke Pak, berarti memang sejauh ini bisa dikatakan cukup netral gitu. Cukup ya, netral, boleh. Saya pribadi cukup netral. Cukup netral. Mungkin nanti pihak lain atau pemirsa boleh mengkomentari seperti apa media-media kita ini di hari-hari ini atau di saat-saat akhir kita ini. Tapi memang besar ditompangkan harapan kita sebagai masyarakat untuk kepada media ini selalu netral dalam memberitakan politik gitu. Politik di Indonesia ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak, bagaimana sih masyarakat ini bisa cerdas dalam menjadi konsumen berita politik? Nah ya, ini juga penting ini sangat penting. Berita-berita yang ditampilkan oleh media itu, TV, radio yang menjadi kewenangan KPID, atau katakanlah kita meluas sedikit ke media sosial yang viral itu terhadap berita politik, ini seharusnya kan masyarakat mempunyai filter tersendiri. Katakanlah itu sebelum share, itu berita-berita itu dianalisa dulu. Sumber beritanya itu bisa dipercaya, sumber beritanya itu akurasinya bisa dipercaya, juga akuntabilitas terhadap akuntabilitas dan kompetensi dari narasumber berita itu dimunculkan. Sekarang kan juga banyak kan di media sosial itu adalah pemilik-pemilik channel yang katakanlah memakai akun yang disamarkan atau menggunakan akun yang palsu, atau lebih kesininya itu buzzer-buzzer politik yang kalau mohon maaf kita katakanlah itu dibayar oleh sekelompok kepentingan untuk mengganggu stabilitas politik daerah ataupun stabilitas politik secara nasional. Dan ini pemirsa atau masyarakat tentu harus lebih cerdas, lebih teliti untuk memahami sumber-sumber berita yang ditampilkan di media-media itu. Ini ketakutan kita kalau kita di lembaga penyiaran itu. Ini media sosial kita yang boleh dikatakan kebablasan karena belum diatur di Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 itu. Jadi ini yang sebetulnya yang menjadi concern kita bersama terhadap proses-proses pembangunan politik. Ini negara harus lebih memberikan perhatian atau hadir di situ. Dengan bukti adalah memang saat ini telah masuk dalam program prioritas legislasi nasional untuk 2025 revisi Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 ini. Tapi ini antriannya sudah boleh dikatakan 5 atau tahun lebih, sudah 2 atau 3 kali periode pemilu yang belum selesai untuk dibahas di Komisi 1. Sementara kalau kita boleh bicara hari ini, apa yang kita cermati atau kita dengar dan kita lihat bersama hari ini adalah RUU TNI yang sedang dibahas oleh Komisi 1 dan pemerintah. Ini cepat diproses dengan cepat, dan hanya dengan beberapa waktu singkat ini akan diajukan di paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang TNI yang baru. Sementara
undang-undang penyiaran ini juga perlu seharusnya buat kita sebagai pilar demokrasi keempat itu kan pers, media. Kebebasan pers. Kebebasan pers itu pilar demokrasi keempat, selain pilar yang 3 lagi itu. Ada pers itu termasuk pilar demokrasi keempat. Ini harus menjadi perhatian kita juga oleh pemangku kepentingan, katakanlah pembuat kebijakan, pemerintah dan stakeholder terkait untuk memperhatikan, menjadikan media sosial mainstream ini menjadi sebuah media sosial yang diatur oleh undang-undang. Selama ini kan belum diatur. Jadi ini penting buat kita, regulasi undang-undang penyiaran ini direvisi, yang dalam RU itu termaktub nanti media sosial, media mainstream yang ada dan dinikmati, dicermati oleh masyarakat di genggaman mereka. Ini handphone ini kan luar biasa nih, luar biasa cepatnya, luar biasa informasi itu tersebar dengan hanya 1 jari klik, tersebar dengan ribuan orang, katakanlah bisa jadi jutaan orang, tersebar satu berita yang mungkin masih abu-abu atau diragukan kualitas siarannya, diragukan kualitas pemberitaannya, termasuk sumber beritanya. Ini buat kita di lembaga penyiaran menjadi penting RUU ini untuk direvisi. Seperti itu kira-kira, Ilham. Oke Pak, terakhir nih Pak, closing statement dari Bapak. Buat kita sebagai lembaga penyiaran di daerah, kita berharap kepada pemerintah daerah khususnya memberikan perhatian yang lebih terhadap lembaga-lembaga penyiaran lokal, baik itu TV lokal, radio lokal, termasuk TV-TV lokal yang bersiaran berkonten lokal di Sumatera Barat, diberi ruang yang luas. Dalam arti apa? Memberitakan apa yang dikerjakan oleh pemerintah saat ini dan apa yang akan dilakukan oleh pemerintahan saat ini. Terlebih kita untuk 5 tahun ke depan ini Bupati Wali Kota di Sumatera Barat telah terpilih dan dilantik, termasuk kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur telah dilantik, dan tentu pimpinan kepala daerah ini akan bekerja secara maksimal sesuai dengan apa menjadi visi misi beliau di pemilu yang lalu. Ini tentu harus diwujudkan. Kalau ini diwujudkan dalam artian ini perlu disosialisasikan. Disosialisasikan itu kan di banyak cara. Salah satunya adalah media penyiaran. Dan kita berharap kepala daerah, pemerintah daerah yang terpilih di kabupaten kota dan provinsi ikut berpartisipasi menyiarkan visi misi beliau di radio-radio lokal dan TV lokal, agar visi misi ini tersebar secara merata. Karena ada di beberapa daerah itu kan belum dapat sinyal katakanlah media sosial yang baik di daerah pelosok, katakanlah. Ini bisa dijangkau hanya lewat TV misalnya atau radio-radio lokal yang ada di kabupaten kota. Jadi kita berharap libatkan kawan-kawan media lokal, radio, televisi di kabupaten kota yang ada untuk menyebarluaskan informasi-informasi pembangunan, baik itu pembangunan politik, pembangunan infrastruktur, ekonomi, sosial, budaya, dan apa yang menjadi cita-cita kita bersama untuk kesejahteraan bangsa, khususnya di Sumatera Barat. Itu kira-kira Ilham yang dapat kita sampaikan. Kita bergandengan tangan bersama-sama, dan sebagai lembaga pengawas penyiaran di Sumatera Barat, KPID Sumatera Barat selalu terbuka terhadap apa yang ingin disampaikan oleh kawan-kawan di radio lokal, termasuk kepala daerah, masukan, kritikan terhadap kita di Komisi Penyiaran. Tentu kita akan selalu berbenah bersama-sama untuk membangun Sumatera Barat yang lebih adil, bermartabat, dan berkemajuan. Demikian. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak.
Nah, sahabat penyiaran, mungkin cukup sekian podcast kita pada kali ini. Diharapkan kepada kita semua sebagai masyarakat itu lebih cerdas dalam mengkonsumsi berita-berita yang kita dapatkan dengan telan mentah-mentah. Dan juga kita harus dapat menggali informasi sebelum membuat keputusan, termasuk dalam keputusan politik. Mungkin cukup sekian podcast kita pada kali ini. Saya Ilham, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.